Nah, di video kali ini gue akan membagikan 3 hal yang bisa membuat teman-teman menjadi cyclist yang kuat. Halo cyclist, welcome to Bike Smart TV. Jangan menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys, bareng gue. Nah guys, kuat di sepeda mungkin bagi beberapa cyclist ini memiliki banyak arti. Apakah itu kuat secara mental atau secara harafiah, yaitu memiliki kaki yang berotot dan kuat. Nah, hal itu tidak terjadi semerta-merta begitu saja teman-teman, itu butuh latihan. Nah, di video kali ini gue akan membagikan 3 hal yang bisa membuat teman-teman menjadi cyclist yang kuat. Nah, apa saja itu? Sebelum kita mulai video kali ini, gue ingin dulu untuk teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar selalu terupdate video terbaru dari Bike Smart TV. Video kita sendiri tayang setiap Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah guys, pertama teman-teman bisa melatih yang namanya sweet spot. Apa sih sweet spot itu? Jadi sweet spot itu adalah kita menahan tenaga kita dalam jangka waktu yang lumayan lama teman-teman. Jadi kita harus menahan power kita sekitar 85-90% dari FTP atau 80% heart rate dari yang maksimal. Jadi teman-teman bisa menjaga kedua hal itu untuk melatih kekuatan power dan aerobik kita. Nah, untuk melatih sweet spot ini kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Misalnya teman-teman memasukkan latihan ini di long ride teman-teman. Jadi bisa melakukan sweet spot ini 20-40 menit dari long ride teman-teman yang misalnya 2,5 jam. Atau teman-teman bisa melakukan langsung full block sweet spot ini selama 1,5 jam teman-teman. Jadi teman-teman melakukan sweet spot ini selama 1,5 jam full untuk lebih efektifnya. Nah, kalau teman-teman melakukan ini dengan memiliki power meter itu lebih gampang karena kita bisa mengatur untuk power teman-teman yang ada di komputer Garmin. Jadi tinggal teman-teman tahan di power berapa sampai berapa. Teman-teman tahan sekitar 1,5 jam, jadi disesuaikan lagi, itu lebih gampang untuk melihat powernya dan progresnya nantinya. Nah, kalau teman-teman tidak memiliki power meter gimana? Yaitu gampang juga, kita bisa menjaga heart rate kita 80% dari max-nya kita harus jaga, dan carilah jalan yang flat, hindari tiba-tiba jantungnya spike atau nanjak yang berlebihan, jadi untuk heart rate-nya itu tidak bisa stabil. Carilah jalan yang lurus dan juga teman-teman harus menjaga konsistensi dari speed teman-teman. Jadi artinya adalah pentingnya untuk menjaga konsistensi pada saat goes tersebut agar kita lebih fokus kepada power dan heart rate kita saja. Jadi hal itu yang bisa teman-teman perhatikan untuk melatih sweet spot ini teman-teman. Oke, melatih otot kaki ini juga penting untuk menjadikan teman-teman adalah cyclist yang kuat. Jadi mungkin awal-awal ketika teman-teman bersepeda, begitu teman-teman goes, pertama-tama kaki teman-teman berasa sakit. Tapi begitu teman-teman sering goes, kaki itu tidak lagi sakit karena ototnya sudah mulai mengejas. Tapi pada suatu titik teman-teman memiliki yang namanya stuck untuk latihannya. Nah, disinilah teman-teman perlu yang melatih namanya otot kaki kita dengan latihan neuromuskular, gunanya untuk membangun syaraf otot kaki kita yang pada akhirnya nantinya akan merekrut serat-serat otot yang baru, menjadikan kita lebih kuat lagi untuk kakinya teman-teman. Nah guys, untuk melatih power kita bisa melakukan dengan cara kita setting gearnya di paling berat terlebih dahulu, pelan aja. Setelah gear paling berat, langsung kita siap-siap untuk sprint. Oke, ready, go. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ini sekitar 5-10
8 kali repetisi, dan pastikan sebelum teman-teman memulai lagi, teman-teman bisa napas dulu dan badannya juga pasti oke, jadi bisa untuk dilakukan lagi. Nah, selain latihan fisik, mental juga harus kita latih teman-teman, karena sebagai cyclist mental menjadi peranan penting untuk membuat kita bisa lebih kuat, karena bagaimana kita memotivasi diri kita itu berpengaruh terhadap bersepeda kita juga teman-teman. Mungkin kita pernah lihat ada teman-teman kita bisa riding begitu jauh melewati cuaca yang panas, berangin atau hujan sekalipun. Nah, dengan mereka menyesuaikan diri mereka dan bagaimana mereka beradaptasi, menjadikan ketidaknyamanan ini menjadi suatu hal yang positif, itu membuat mereka menjadi cyclist yang kuat teman-teman. Jadi teman-teman harus melatih ketidaknyamanan tersebut menjadi suatu hal yang positif. Gimana ketika teman-teman lagi nanjak misalnya, terus tiba-tiba teman-teman drop, tapi teman-teman tidak hilang asa, teman-teman bisa tetap fokus dengan tujuan teman-teman dan bisa tetap melanjutkan perjalanan teman-teman dan sampai finish akhirnya. Nah, dengan teman-teman melewati hal-hal seperti ini, melatih mental teman-teman untuk menjadi kuat lagi. Jadi mungkin teman-teman bisa memasukkan latihan long ride di akhir pekan bersepeda teman-teman, menjadikan teman-teman itu belajar bagaimana menghadapi situasi yang berbeda-beda tentunya, dan membuat rasa tidak nyaman tersebut menjadi hal yang positif, yang menjadikan teman-teman itu bisa mentransfer semuanya itu menjadi suatu hal yang membuat teman-teman termotivasi untuk bersepedanya teman-teman. Jadi latihan mental juga penting yang membuat teman-teman menjadi cyclist yang lebih kuat lagi teman-teman. Oke guys, pada akhirnya kita harus melatih mesin aerobik kita dan juga melatih kekuatan kaki kita, dan terakhir melatih mental kita. Jadi dengan kita melatih dan membiasakan hal itu semua, menjadikan kita cyclist yang lebih kuat lagi teman-teman. Dan kembali ke fokus teman-teman dalam bersepeda itu gimana. Nah, segitu dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman. Ada hal yang teman-teman pelajari. Kalau teman-teman punya komen, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Dan kalau teman-teman punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, boleh juga tulis ide teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman. Dan gue mau ngingetin kembali, cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. So guys, if you like this video, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman baru kita lebih kreatif lagi. So, see you guys.